Puji Tuhan, shalom, selamat pagi semuanya. Sekali lagi shalom. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, satu hari lagi Engkau masih berikan kami kesempatan untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, pujian kami, penyembahan kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dengan
Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Allah kita tak tertandingi dengan apapun dan siapapun. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau bertepuk tangan, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil
bersama-sama dengan saya. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ajar kami untuk terus percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ajar kami untuk terus percaya. Sebab karena firman-Mu dalam hidup kami yang terus senantiasa ada Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Biar hati kami teguh percaya kepada firman. Sekalipun kondisi, keadaan, kenyataan yang ada bertolak belakang, bahkan waktu pikiran kami pun tak dapat menjangkau. Buat hati kami tetap percaya firman-Mu itu ya dan amin. Sebab firman-Mu yang sudah menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Dan semua yang ada dipelihara oleh firman-Mu. Dan kuasa firman itu yang akan sanggup menuntun dan membawa kami untuk kami melangkahkan kaki kami, menyongsong dan menyambut hari depan kami di dalam kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Allah ada bersama kami, mengurapi setiap pribadi kami. Dan dalam kuat kuasa firman-Mu, biar hidup kami akan tertanam. Kami akan berakar, kami akan bertumbuh, dan kami akan berbuah. Roh Kudus Allah mengurapi setiap perkataan firman Allah, mengurapi setiap pendengaran dan setiap hati kami, supaya perkataan firman Allah itu akan termeterai dan terukir di dalam loh hati kami. Hamba berdoa dan hamba mohonkan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kasih Tuhan, kita hari ini ada di minggu terakhir kita di bulan Juni. Minggu depan kita akan memulai bulan yang baru di 6 bulan sisa. Dan puji Tuhan, ada banyak hal yang sudah kita alami, yang sudah terjadi, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami dan terjadi, semuanya adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah atas setiap kita, untuk maksud dan tujuan membawa kita masuk di dalam kesempurnaan dan kedewasaan iman kita.
Kekasih-kekasih Tuhan, kalau di dalam minggu akhir ini kita akan bersama-sama belajar dan memperhatikan lebih lagi apa yang menjadi rencana Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan singkapkan bagi kita. Untuk kita mau belajar lebih lagi ke depan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu mengingat kembali ya sebuah pesan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan di dalam ibadah kita di minggu yang pertama ya di bulan Juni ini ya. Saya sudah coba untuk mengeditnya dan menjadi sebuah renungan pesan untuk kita akan mengambil sikap dan tindakan kita ke depan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam setiap kita ke depan. Ya, kita ada di minggu yang pertama di bulan yang terakhir di setengah tahun ini. Di minggu yang pertama bulan yang ke-6. Saudara kekasih, dan Tuhan izinkan kita sedang memasuki sebuah situasi kondisi yang semuanya sedang menggenapkan apa yang Tuhan sudah firmankan. Dan kita percayakan mengakhiri 6 bulan pertama ini, hidup kita ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhanlah kita memiliki sebuah kepastian dan jaminan untuk kita bisa lanjutkan dan kita bisa tuntaskan hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Dan Tuhan mengajar kepada kita bahwa pandemi yang sedang terjadi ini adalah bagian penting untuk kita akan memasuki yang namanya sebuah tatanan kehidupan yang baru. Bukan saja secara jasmani, tetapi terlebih bagaimana kita mempersiapkan hidup kita di dalam tatanan kehidupan yang baru di dalam standar ilahi sorga. Dengar kekasih-kekasih Tuhan, untuk hidup di dalam kerajaan sorga ada standar minimal yang harus kita capai. Kita harus mencapai sebuah berkat kesulungan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, Tuhan Yesus sudah berikan, yaitu menjadi serupa. Keserupaan dengan Yesus Kristus itu adalah standar minimal untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Saudara kekasih, padang gurun berbicara kesesakan, kesempitan, ya. Hidup seperti yang kita jalani di tengah pandemi ini ada begitu banyak kesesakan karena keterbatasan yang dipaksakan pada kita. Sehingga kita tidak leluasa, sehingga kita tidak bisa hidup seperti semau kita yang kita jalani di hari kemarin. Saudara, kita perlu mempersiapkan hidup dengan sebuah kondisi bahwa keterbatasan itu haruslah menjadi bagian penting untuk kita bisa selamat pada akhirnya. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup lagi dengan sekehendak kita, sesuka kita, semau kita. Tetapi di jalan yang sukar itu ada anugerah dan kemurahan Tuhan melalui kuasa penebusannya, melalui kuasa Roh Kudusnya. Kita akan dimampukan melewati jalan yang sukar itu untuk satu tujuan, kita akan keluar sebagai emas yang murni. Karena justru di padang gurunlah Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Allah yang memelihara umatnya, sebagai Allah yang bertanggung jawab kepada umat kepunyaannya. Sekalipun anugerah Allah itu tidak berakhir, tapi kesempatan hidup kita itu yang berakhir. Sebelum waktu akhir hidup kita itu tiba, mari jangan sia-siakan anugerah Allah. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari. Karena padang gurunlah bagian yang terpenting
untuk kita layak atau tidak, kita boleh ada bersama dengan Dia di dalam kerajaan. Saya menghitung dari sejak yang namanya hari Pentakosta kemarin, Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan gereja, belajar dari kehidupan Yesus waktu Yesus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus menuntun Yesus 40 hari di padang gurun. Saya menghitung sesuatu yang luar biasa. Karena kalau 40 hari nanti berakhir tanggal 10 Juli 2020, itu mundur kepada yang namanya tanggal 30 September, hari Raya Rosh Hashanah, bergantinya tahun Ibrani. Saudara akan terkejut karena jumlah harinya itu 9 bulan 10 hari. Apakah kebetulan? Apakah kebetulan? Apakah kebetulan dari hari Pentakosta lalu 40 hari ke depan 10 Juli yang akan datang itu adalah 9 bulan 10 hari di dalam kalender Ibrani kita, di kalender Alkitab kita. Apakah kebetulan? Saya percaya itu bukan kebetulan. Saya percaya itu bukan kebetulan. Saya percaya ada sesuatu yang sedang dan yang akan dan pasti terjadi. Saya percaya ada sesuatu yang sedang dan yang akan dan pasti terjadi. Inilah saatnya, saudara memilih sungguh-sungguh atau tidak. Inilah saatnya, inilah saatnya, inilah saatnya, saudara memilih sungguh-sungguh atau tidak. Saudara, inilah saatnya engkau bekerja lebih giat lagi, tapi bukan untuk apa yang dunia tawarkan dan sediakan, tapi bekerjalah lebih giat lagi sepenuh waktu. Ini kesempatan yang terakhir, kekuatan yang terakhir sudah punya. Berikan semuanya untuk sudah mencari perkara-perkara ilahi, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara ilahi. Nah, saudara, ini editan khotbah di minggu yang pertama di bulan ini. Dan saya hanya ingin menekankan kepada saudara bahwa tanggal 25 kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia mengadakan kunjungan kerja ke daerah Jawa Timur. Kenapa? Karena Jawa Timur adalah menjadi epicentrum dari COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Dari sejak tanggal 2 Maret, epicentrum itu ada di Jakarta. Tapi dalam 2 minggu terakhir, epicentrumnya bergeser ke Jawa Timur, saudara. Dan tanggal 25 kemarin Bapak Presiden datang mengadakan kunjungan, memberi perhatian khusus kepada Jawa Timur karena Jawa Timur selain menjadi epicentrum, Jawa Timur juga mendapatkan yang namanya mandat dan maklumat, diberi waktu 2 minggu untuk bekerja lebih giat lagi, serius menentukan dan menangani kondisi virus COVID-19 di Indonesia. Karena ini akan menjadi titik tolak yang baru. Apakah ke depan virus COVID-19 ini akan mengalami lonjakan atau justru sebaliknya akan mengalami yang namanya penurunan. Jawa Timur bukan kebetulan menjadi bagian penting dari titik tolak. Apakah akan terjadi penurunan atau sebaliknya peningkatan? Kita semua berharap akan terjadi yang namanya penurunan. Penanganan ini bisa berhasil. Tetapi jujur, melihat psikologi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur dan lebih lagi di Surabaya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ada urusan ke Surabaya dan melihat bagaimana psikologi masyarakat. Hari-hari ini mereka sudah jenuh, mereka sudah lelah, mereka sudah capek dengan istilah karantina. Sehingga kalau ada momentum kesempatan saja mereka punya waktu untuk mereka keluar, menyatakan kejenuhan mereka. Saudara, mereka sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya batas-batas dan protokol kesehatan. Mereka abaikan itu. Kenapa? Karena ini masalahnya sudah secara psikologi. Antara mati karena virus atau mati karena lapar itu menjadi alasan mereka.
Daripada mati karena lapar, lebih baik mati karena virus. Itu menjadi pilihan bodoh mereka. Sehingga mereka mengabaikan. Nah saudara, kita juga tidak bisa hari ini berdiri lalu menyalahkan. Tidak bisa. Kita perlu sebuah anugerah intervensi dari Tuhan untuk menyelamatkan dan menolong bangsa kita dari hari-hari yang menentukan ini. Dan yang luar biasa, epicentrum itu sudah ada di Jawa Timur. Dan Jawa Timur menjadi sebuah titik tolak. Bagaimana ke depan nasib bangsa ini terhadap pandemi COVID-19 ini. Saudara, waktu Bapak Presiden memberikan ultimatum 2 minggu, banyak orang bereaksi macam-macam. Waktu Bapak Presiden memberi ultimatum 2 minggu, saudara, saya langsung diingatkan kepada pesan firman Tuhan yang saya coba edit kembali pagi hari ini. Kalau 2 minggu ke depan, tahukah saudara, itu tanggalnya dari tanggal 25 disampaikan, berarti tanggal 26 sampai tanggal 10 hari Jumat, 2 minggu yang akan datang. Tanggal 10 Juli. Itu ultimatum dari Bapak Presiden 2 minggu ke depan. Saya percaya Bapak Presiden tidak dengar khotbah saya. Tidak mempelajari tanggal yang saya sedang bukakan apa yang Alkitab katakan. Bahwa perhatikan dari sejak Pentakosta tanggal 31 Mei. 40 hari ke depan akan jatuh tanggal 10 Juli. Itu kalau dihitung mundur dari tanggal bergantinya tahun Ibrani 30 September 2019. Itu hitungannya 9 bulan 10 hari akan jatuh tepat tanggal 10 besok. Dan saudara, baru 2 hari 3 hari yang lalu Bapak Presiden memberikan ultimatum 2 minggu. Artinya tanggal 10 itu waktu 14 hari. Akan menentukan arah bangsa ini. Saudara, bagaimana dengan posisi dan kondisi kita sebagai orang percaya? Apa anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita menghadapi masalah ini? Tidak ada satupun kekuatan yang bisa diandalkan dan diharapkan. Perjuangan keras yang diupayakan itu pun menghadapi hambatan. Bukan dari COVID itu sendiri, tapi justru dari pribadi masyarakat kita. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka yang hari ini punya alasan untuk mereka melanggar semua tatanan dan aturan. Yang kita butuhkan hari ini adalah sebuah campur tangan sorga terjadi atas bangsa kita. Oh saudara kekasih, bagaimana kita menghadapi dan mensikapi semuanya? Mari kita belajar segala sesuatu kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang sudah menetapkan apa yang akan dan yang sedang terjadi. Semua terjadi di dalam kendali dan kontrol firman Allah. Semuanya menggenapkan firman Allah. Lalu bagaimana kita bersikap ke depan? Kembali kita kepada firman Tuhan. Apa yang harus kita mengerti? Dari pengertian itu kita akan bertindak sesuai dengan firman Allah. Kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita sudah belajar dari padang gurun. Bilangan pasal yang ke-33 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mengajarkan kepada kita persinggahan-persinggahan sebelum bangsa Israel itu sampai kepada tujuan di padang gurun beribadah kepada Allah. Saudara, dari sejak bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Allah sudah menyampaikan kehendaknya kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun bahwa bangsa Israel harus dibebaskan karena Tuhan mau membawa mereka ke padang gurun untuk beribadah. Sebab melalui ibadah mereka di padang gurun, Tuhan akan mempersiapkan mereka untuk maksud tujuan yang utama, yaitu mereka akan mengalami penggenapan, yaitu tanah perjanjian. Tidak bisa dari Mesir mereka langsung ke tanah perjanjian. Tidak bisa. Karena mentalitas mereka perlu diubahkan terlebih dahulu. Mentalitas budak mereka harus mengalami yang namanya perubahan oleh kuasa firman. Dan akan mengubah kehidupan karakter mental mereka
untuk mereka menjadi pejuang-pejuang dan pangeran-pangeran. Untuk mereka berhak mewarisi tanah perjanjian itu. Saudara, Bilangan 33 mengajarkan kepada kita dari sejak keluar di Mesir, di kota Ramses itu. Mereka melakukan perjalanan persinggahan demi persinggahan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Atas titah Tuhan. Dalam persinggahan itu kita bisa menemukan maksud tujuan ilahi Allah. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita umat kepunyaan Allah yang hidup di akhir zaman ini. Dari persinggahan-persinggahan itu kita belajar bagaimana mereka keluar dari Sukot. Lalu mereka sampai di persinggahan Etam. Dan di persinggahan Etam mereka sampai ke Migdol. Itu adalah persinggahan terakhir sebelum mereka mengalami mujizat Tuhan. Laut Tiberau dibuka oleh Tuhan. Mereka menyeberang Laut Tiberau dengan mujizat Allah. Dan setelah mereka sampai ke seberang, bagaimana dengan mata mereka melihat Tuhan menggenapkan janjinya. Bahwa bangsa yang sudah memperbudak umat Allah, mereka akan dihukum oleh Allah, dibinasakan di Laut Tiberau itu. Tapi kita sudah belajar selanjutnya dari Laut Tiberau. Bukan mujizat itu tujuan utama pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan mau mereka masuk lebih dalam lagi, meninggalkan pengalaman Laut Tiberau. Dan sudah menanti mereka padang gurun Syur. Saudara, di padang gurun Syur itu mereka ketemu perhentian yang namanya Mara. Mereka menemukan air yang pahit. Tapi kita belajar bahwa apa yang pahit dalam rencana Tuhan itu tidak untuk menyusahkan kita. Tapi apa yang pahit yang Tuhan izinkan itu justru mendatangkan yang namanya kesehatan buat kita. Melewati Mara, mereka menemukan yang namanya Elim. Mereka menemukan mata air yang melimpah. Saudara, mereka menemukan apa yang dijanjikan Tuhan. Hidup yang berkelimpahan di tengah krisis yang sedang terjadi. Di tengah segala sesuatu yang tergoncang, kita akan mendapatkan anugerah tetap kokoh di dalam Tuhan. Itu adalah bagian dari perjalanan setelah Mara. Mereka ketemu dengan Elim. Dan setelah mereka melewati Elim, mereka mengalami persinggahan di tepi Laut Tiberau. Saudara, di tepi Laut Tiberau inilah Tuhan mengajarkan umat Allah supaya jangan mereka mengandalkan Mesir. Ini menjadi pelajaran buat kita supaya jangan lagi kita mengandalkan dunia. Tepi Laut Tiberau berbicara tentang buluh yang patah, tongkat yang sudah dipatahkan. Saudara, kalau kita masih mengharapkan dunia yang terjadi di depan kita, dunia akan mengecewakan kita. Karena dunia ini adalah buluh yang sudah patah, yang tidak lagi dapat kita harapkan, apalagi kita andalkan. Saudara, setelah yang namanya tepi Laut Tiberau, mereka menjalani perjalanan dan singgah di padang gurun Sin. Baru di padang gurun Sin itulah mereka mengalami langit terbuka dan mana dicurahkan. Saudara, kita belajar untuk hidup hari ini dan ke depan tidak lagi menaruh harapan kita kepada dunia. Karena dunia sudah patah, dunia pasti akan mengecewakan. Tetapi kita bersyukur bahwa sumber pertolongan kita sekarang datang dari Tuhan serwa sekalian alam. Langit akan terbuka dan akan memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Sebab semua yang dari dunia sudah kering. Dan semua yang dari dunia bahkan lenyap dan binasa. Tapi kita bersyukur pertolongan kita datang dari sorga. Di padang gurun Sin itulah babak baru kehidupan bangsa Israel. 40 tahun hidup di padang gurun, mereka tidak pernah kekurangan. Saudara, bahkan melalui mana ini juga bangsa Israel diajar tentang Sabat. 6 hari mereka mempersiapkan untuk semua yang mereka butuhkan. Setiap pagi mereka mengambil untuk cukup 1 hari.
Tapi hari yang ke-6 mereka diperintahkan untuk mengambil 2 bagian. Karena pada hari yang ke-7 mana tidak turun dari langit. Kekasih-kekasih Tuhan, ini mengajarkan kepada kita dalam sebuah siklus kehidupan yang sumber berkat kita dari sorga. Mari kita bekerja, tapi jangan kita mengabaikan sabat kita dengan Tuhan. Di sini kita belajar ora et labora. Bagaimana kita berdoa, bergantung, berharap, memohon kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Tapi bukan berarti setelah berdoa kita lipat tangan. Kita bermalas-malasan. Tidak, saudara. Kita berdoa sebagai satu sikap hati memohon dan berharap kepada Tuhan. Tapi ada tanggung jawab kita, bekerja. Mengupayakan, berjuang, berusaha. Tetapi kita bersyukur perjuangan usaha kita itu karena harapan kita. Sumber hidup kita dari sorga. Inilah yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita di tengah kondisi yang sukar. Tuhan mengajar kita tentang padang gurun. Dan kekasih-kekasih Tuhan, setelah yang namanya mereka di padang gurun Sin, ada 3 perhentian terakhir sebelum mereka masuk di Gunung Sinai. Saudara, ada 3 perhentian, yang pertama Dofka, yang kedua Alus, yang ketiga Rafidim. Di dalam Bilangan pasal yang ke-33, ayat 12 hingga ayat yang ke-14, saudara bisa temukan di sana. Bagaimana perjalanan mereka setelah di padang gurun Sin, setelah mana itu turun. Tuhan mau membawa mereka, menuntun mereka untuk melangkah lebih jauh. Mereka masuk di persinggahan di Dofka. Lalu mereka melanjutkan sampai di persinggahan di Alus. Baru setelah itu mereka sampai persinggahan di Rafidim. Rafidim itu adalah sebuah pintu untuk mereka akan mengalami dan masuk di Gunung Sinai. Rafidim adalah satu titik baru untuk mereka akan mengalami rencana Tuhan. Untuk mereka dibawa ke padang gurun supaya mereka beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Nah, saudara kekasih, kalau kita sedang melihat kondisi bangsa kita hari ini. Kalau Jawa Timur menjadi epicentrum dan sekaligus menjadi titik tolak penentu ke depan arah bangsa kita. Ada satu anugerah dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, gereja Tuhan. Kita mau mengambil bagian untuk kita bekerja apa yang Tuhan mau. Kita berdoa apa yang Tuhan mau berikan. Kita minta supaya itu akan terlaksana atas negeri kita, bangsa kita, provinsi kita, dan kota kita. Saudara kekasih, dari 3 tempat ini kita akan belajar. Tempat Dofka, persinggahan Dofka ini berbicara tentang yang namanya kondisi yang mendesak, didesak, dipaksa. Dofka juga memiliki pengertian yang namanya dihalau. Ya. Dipaksa untuk segera beranjak. Ini Dofka, ini tempat persinggahan. Dofka, ini tempat persinggahan yang kita mau pelajari. Saudara kekasih, setelah mereka di padang gurun Sin, mereka mengalami mana? Mereka mendapatkan sebuah kondisi di mana segala yang mereka butuhkan itu disediakan. Dalam kondisi yang nyaman, untuk kita tinggalkan kondisi nyaman, masuk lagi di kondisi yang sukar, itu tidak gampang, saudara. Ya, wes kadung mapan, orang Nganjuk bilang, lalu disuruh masuk lagi yang namanya kondisi yang tidak mapan, itu tidak gampang. Makanya kata Dofka itu punya pengertian didesak, dihalau, dipaksa. Kenapa kok Tuhan memaksa kita? Sudah mapan kok dipaksa tinggalkan kemapanan, masuk ke ketidakmapanan. Karena tujuan akhir belum tercapai. Karena maksud dan tujuan utama masih harus kita perjuangkan. Saudara kekasih, belajar dari Dofka ini saudara. Kita belajar sebagaimana di Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22.
Saudara akan lihat kisah bagaimana waktu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, mereka terpesona dengan mujizat yang Yesus lakukan. Lalu mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja menurut versi mereka. Tuhan Yesus memaksa murid-muridnya untuk tinggalkan tempat itu dan menyeberang. Dan saudara tahu, waktu mereka menyeberang, mereka ketemu dengan angin sakal. Mereka ketemu dengan kondisi itu badai menghantam perahu mereka dan mereka nyaris tenggelam. Dan di sanalah mujizat. Yesus dibangunkan dan Yesus menghardik badai itu. Ini waktu Tuhan mendesak kita untuk kita mengambil sebuah tindakan dengan otoritas sorga, supaya kuasa sorga yang akan ambil alih masalah genting atas bangsa kita. Tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan bangsa kita kecuali intervensi kuasa sorga. Bagaimana intervensi sorga itu bisa terjadi? Gereja diberi yang namanya anak kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Yohanes pasal 15 ayat 8 mengatakan, kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Saudara, ini adalah tugas tanggung jawab kita gereja. Untuk kita mau berdiri atas negeri dan bangsa ini. Dan kita akan melihat momentum Tuhan atas negeri dan bangsa ini. Di mana waktu umat Tuhan melepaskan otoritas sorga. Anak kunci kerajaan sorga itu diberikan kepada gereja. Untuk kita mau berdoa dengan kuasa sorga. Biar pertolongan Tuhan, intervensi sorga terjadi atas negeri bangsa kita. Saudara, untuk itu kita perlu mengerti firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, kalau bukan dasarnya firman, itu bukan iman, itu namanya nekat. Kita tidak bisa melakukan tindakan spiritual, profetik, hanya berdasarkan nubuat dan apa yang dilakukan hamba Tuhan lain. Tidak bisa, saudara. Kita harus melaksanakan apa yang Tuhan mau, karena firman Tuhan buat kita. Bukan karena apa yang dilakukan oleh orang lain. Bukan apa yang sudah dilakukan oleh hamba Tuhan yang lain, di waktu yang lain, di tempat yang lain. Kita tidak bisa ambil dan comot itu, lalu kita jadikan dasar untuk kita melakukan tindakan iman. Tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan berdasar firman, dan oleh kuasa firman itu kita bertindak, maka firman itu akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan ini. Untuk itu kekasih Tuhan, mari kita belajar setelah Dofra didesak oleh Tuhan, lalu perhentian itu sampai di satu tempat yang namanya alus. Arti kata alus itu adalah mengadonani. Ya. Sebuah adonan itu mulai diolah. Saudara, di tempat persinggahan alus ini, saudara akan bisa temukan di Bilangan pasal 11 ayat 8 dan 9. Mana yang turun dari langit, Tuhan memberikan sebuah kesempatan, mana itu diolah. Sebelumnya mana itu langsung bisa dimakan dan rasanya itu manis. Manisnya ini bukan seperti gula yang bisa bikin diabetes. Nah, saudara. Ya, kalau saudara di Mesir, saudara di padang gurun gitu, dianjurkan setiap pagi itu sarapannya bukan nasi, bukan roti. Tapi dianjurkan sarapannya itu yang namanya kurma. Makanya jangan heran kalau bulan puasa itu banjir kurma di Indonesia. Nah, saudara ya, kenapa? Kurma itu adalah salah satu makanan yang dia kalau matang, dia itu manis sedikit asam tapi enak. Manisnya ini tidak mendatangkan diabetes. Manisnya ini justru memberikan daya tahan menghadapi yang namanya lapar. Nah, saudara, mana yang turun dari langit itu rasanya itu lebih nikmat daripada kurma. Manis seperti madu, tapi tidak membuat dahaga. Saudara seringkali kalau minum manis waktu haus, setelah minum manis sesaat enak, tapi habis itu justru dahaga.
Tapi mana tidak, saudara. Mana itu membuat engkau akan, bangsa Israel membuat mereka menjadi kuat untuk mereka berjalan di padang gurun. Tetapi setelah sampai di alus perhentian ini, baru Tuhan mengajar mereka. Mana itu tidak cuma dimakan tetapi bisa diolah. Bisa dimasak, bisa dibakar. Saudara, setiap hari makan mana itu juga bosan bangsa Israel. Ya, saudara makan makanan yang enak, tapi setiap hari makan, sehari 3 kali. Saudara makan soto, ya, wah enak sotonya ini. Sehari 3 kali soto terus, ya, 2 hari soto terus 6 kali. 3 hari soto terus, makan 9 kali. Hari yang keempat kira-kira gimana dengan soto yang enak itu? Soto mana? Bosan saudara. Ya. Nah, Tuhan tahu mana itu bukan cuma bisa dimakan tetapi biasa diolah. Tuhan memberikan hikmat kepada bangsa Israel bagaimana makanan itu diolah. Saudara, mana itu luar biasa. Pagi sesuai dengan embun turun, lalu waktu embun naik, di hamparan padang gurun itu seperti merica. Dan mereka tinggal ambil. Luar biasanya saudara. Kalau mereka ambil terlalu banyak, itu justru busuk. Tetapi setelah yang namanya matahari bersinar, itu semuanya cair. Aneh, itulah mana. Tapi mana ini juga bisa diolah. Di alus inilah, di perhentian alus, Tuhan memberikan hikmat. Mengadonani. Itu adonan diolah. Mana itu diolah. Sehingga tidak menjadi yang namanya bosan karenanya. Saudara, Tuhan itu tidak pernah lalai dan tidak pernah salah menolong setiap persoalan hidup kita. Bahkan apa yang Tuhan berikan itu juga akan menolong kita untuk kita bisa mengembangkan. Oh, begitu luar biasanya pemeliharaan Tuhan sampai mana itu sendiri bisa diolah. Kadang dimakan langsung, karena mungkin waktunya mepet, makan langsung enak. Tapi untuk supaya tidak bosan kadang dibakar. Kadang saudara itu ditanak, dimasak. Dan itu akan membuat mereka menjadi lebih sehat dan kuat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di tengah hambatan-hambatan, batasan-batasan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan akan sanggup memberikan kepada kita sebuah anugerah untuk mengembangkan potensi. Di tengah hambatan justru kita akan punya kreativitas. Oleh sebab itu mari saudara, hidup di tengah kesukaran ini kita mau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhanlah akan menjadi sumber inspirasi buat kita. Ada jalan-jalan yang tadi tidak kita duga, tidak kita pikir. Justru itu akan menjadi pintu yang baru Tuhan bukakan buat kita. Saudara, saya ambil contoh di dalam ibadah kita. Setiap minggu ibadah saudara, 1 minggu sebelumnya. Kami ini justru yang namanya mempersiapkan ibadah ini dengan ide-ide yang luar biasa Tuhan beri kepada kita. 2 minggu yang lalu Tuhan taruh beban di hati saya. Siapkan ibadah orang-orang yang punya semangat muda. Berjiwa muda. Energik. Ini tidak ngomong umur saudara. Ya. Tetapi ini bicara tentang semangat. Saya share dengan beberapa anak-anak muda. Tuhan taruh beban di hati saya. Gimana nih caranya? Lalu kami berbagi ide. Kami mulai. Dan hari ini kita coba. Mayoritas kalau saya bisa hitung secara umur. Ini yang datang 85%. Ini usianya masih tidak mau dibilang tua. Ya saudara, tidak mau kan, sekalipun udah tua kan kita dibilang tua. Wah, kita masih muda. Ambil contoh misalnya Pak Puguh nih. Ya. Pak Puguh sudah tua atau masih muda? Oh itu masih muda. Jangan tanya umur saudara. Nanti kalau umur lain ceritanya. Saudara ya. Kalau sudah tanya saya, boleh rambut sudah habis. Tapi masih tetap muda. Saudara, kita kumpul hari ini, kita punya semangat muda. Kenapa saudara? Karena Tuhan taruh di dalam hati saya gini, siapkan.
Karena orang-orang muda ini yang akan ada di garis depan terhadap sebuah perkembangan dan perubahan. Bukan berarti membuat yang sudah tua itu tereliminir. Tidak, saudara. Kita tetap ada di bagian. Kita yang sudah mungkin merasa diri tua. Artinya gini, kalau diajak yang namanya tantangan-tantangan. Kalau memacu adrenalin, kita mungkin berkata gini, aduh wis tuwek aku gitu saudara ya, baru ngaku tuwek saudara. Kalau punya tantangan yang berat baru ngaku tua saudara ya. Nah, untuk mereka kita siapkan, mereka bisa ada di suasana situasi, mereka makin matang di dalam Tuhan. Tapi untuk tantangan-tantangan ke depan, perlu disiapkan anak-anak muda, orang-orang yang punya gairah muda, orang yang punya semangat muda. Kalau ketemu tantangan, mereka justru makin semangat. Di depan kita tantangan masih begitu besar. Dan untuk menghadapi tantangan kita perlu jiwa muda kita. Hadapi tantangan itu. Kenapa? Seperti Kaleb berkata, 45 tahun yang lalu. Sekarang umurku 85. 45 tahun yang lalu, aku masih umur 40 tahun. Aku bersama dengan kamu Yosua. Kita bersama-sama untuk mengintai tanah perjanjian. Sekarang sekalipun aku sudah 85 tahun, kekuatanku tidak berkurang, semangatku tetap. Saudara, Tuhan mau mempersiapkan gereja untuk orang-orang yang siap masuk dalam pergerakan di mana ada begitu tantangan dan hambatan yang besar. Tapi itu tidak akan membuat kita punya nyali menjadi berkurang. Itu justru membuat kita berkobar. Tuhan taruh di hati saya, siapkan. Dan kita mulai hari ini, ya. Kalau sudah tadi mulai lihat ibadah, ya sudah ada sesuatu yang lain. Kami persiapkan dan kami bagi anak-anak muda yang kami udah latih persiapan selama 1 minggu di tengah kayak itu. Supaya apa? Ibadah kita di tengah jarak yang lebar. Kita tetap tidak bisa dibatasi untuk kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada puasa di dalam pujian. Pujian yang bukan kita suka dan kita mau. Tapi pujian yang Tuhan mau kita naikkan. Karena pujian itu akan mengundang kuasa pasukan sorga akan datang dan menolong kita. Saudara, bukan cuma itu. Kita perlu persiapkan hati kita, doa kita. Seperti di Alus ini saudara. Di tengah hambatan-hambatan ada ide-ide yang Tuhan beri. Yang diperlukan adalah ketaatan. Rela untuk melangkah. Dan semuanya ada harga bayar. Semuanya harus ada harga yang kita bayar. Persiapan latihan jadi double. Saudara, kenapa? Karena di tengah hambatan ini justru Tuhan akan memberikan kita ide-ide yang datang dari Tuhan. Untuk kita melangkah. Bukan kita mau, bukan kehendak kita. Tapi itu kemauan dan kehendak Tuhan untuk kita taat. Saudara, selanjutnya setelah dari Alus barulah sampai di Rafidim. Ayat yang ke-14. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim. Dan saudara, ternyata di Rafidim ini tempat yang sesungguhnya penuh dengan mata air. Tapi mata airnya sedang krisis. Nah, kita belajar seperti di Mara. Airnya pahit. Tapi oleh kuasa salib, apa yang pahit itu justru menjadi kekuatan buat kita. Di Rafidim airnya bukan pahit, tapi airnya habis. Mereka tidak mendapatkan ada air di sana. Tapi dengar kekasih Tuhan. Karena Tuhan mau sumber kehidupanmu bukan dari dunia. Tapi Tuhan mau engkau mengalami sumber kehidupanmu dari sorga. Di Rafidim ini ada 3 peristiwa yang saya ingin bagi buat saudara. Menjadi dasar untuk kita akan melakukan sebuah tindakan iman. Berdoa untuk provinsi kita, untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, di Rafidim inilah Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu yang ada di Sinai. Gunung Horeb itu. Tuhan memerintahkan Musa dengan tongkatnya memukul gunung batu. Dan apa yang terjadi? Dari gunung batu itu mengalir mata air yang di dalam kitab Mazmur 71 dikatakan mata air itu mengalir menjadi aliran sungai yang tidak kering. 2 juta orang Israel. Mereka dipuaskan bukan dari mata air yang lahir dari bumi. Tapi mata air yang datang dari sorga. Yang mengalir melalui gunung batu.
Saudara, tidak mungkin di tanah berbatu saudara bisa menemukan mata air di sana. Tidak mungkin. Apalagi gunung batu. Tapi di Rafidim inilah Tuhan memerintahkan Musa untuk dengan tongkatnya memukul gunung itu. Dan gunung itu mengeluarkan yang namanya mata air. Yesus berkata, marilah kepadaku yang haus, aku akan memberi minum. Dan Yohanes 4 mengatakan kepada kita, di perigi Yakub itu kepada perempuan Samaria, Yesus berkata, kalau saja engkau tahu engkau sedang bicara dengan siapa, engkau akan minta daripadanya air. Sebab barang siapa minum dari air yang kuberikan, dia tidak akan haus. Kenapa? Dari dalamnya akan mengalir aliran sungai kehidupan. Saudara, dari gunung batu itu mengalir sebuah aliran air yang bukan dari dunia ini, tapi aliran air yang datang dari tahta anugerah Allah. Saudara, kalau sudah pelajari kitab Wahyu, di Yerusalem baru, di kota Allah, saudara akan ketemu di sana sebuah sungai yang namanya sungai kehidupan. Aliran sungai kehidupan itu yang Tuhan mau mengalir dalam kehidupanmu di dunia ini. Sehingga dengan aliran sungai kehidupan itu, dari gunung batu pengharapan itu, saudara akan mengalami mata air kehidupan itu akan meluber. Saudara, di Rafidim juga bangsa Israel pertama kali mulai belajar berperang. Dari sejak keluar dari Mesir, mereka tidak berperang. Tuhan yang berperang ganti mereka. Bagaimana Tuhan membinasakan Firaun tanpa orang Israel itu mengangkat senjata. Tetapi di Rafidim Tuhan mulai melatih mereka untuk berperang. Saudara, Tuhan mau engkau akan berperang bersama dengan Tuhan. Engkau berperang kenapa? Karena Tuhan mau melatih engkau untuk engkau cakap berperang. Untuk menjadi seorang tentara, saudara harus berjuang, saudara harus berusaha untuk saudara mengembangkan potensi yang ada dalam hidupmu. Di Rafidim inilah Tuhan izinkan bangsa Amalek datang menyerang mereka. Dan yang luar biasa, saudara, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa itu naik ke gunung bersama dengan Harun dan Hur. Dia naik ke gunung. Tetapi kepada Yosua, Musa memerintahkan supaya Yosua bersama dengan orang-orang Israel yang siap berperang, yang mau berperang, mereka mengambil senjata dan mereka menghadapi musuh. Dan luar biasa peperangan ini, saudara. Peperangan ini ditentukan Musa yang di atas gunung. Kalau Musa mengangkat tangan dengan tongkatnya, apa yang terjadi dengan Yosua, dengan bangsa Israel? Mereka menang, Amalek kalah. Tetapi kita tahu, Musa yang di atas gunung mengangkat tongkat, capek tangannya. Tongkat ini turun bersama dengan tangannya yang lelah. Apa yang terjadi? Waktu tangan Musa turun, bangsa Amalek kuat menang. Israel kalah, Yosua kalah. Harun dan Hur tahu apa yang harus dilakukan. Mereka menopang tangan Musa. Sehingga tangan Musa tidak pernah turun lagi sampai Amalek dikalahkan. Apa yang Tuhan mau kita mengerti? Mari, ini waktunya kita ambil bagian dalam peperangan rohani. Peperangan ini bukan milik kita. Tapi peperangan ini adalah milik Tuhan, di mana Tuhan mau kita ambil bagian di dalam. Ada peperangan rohani yang Tuhan kerjakan. Dovka kita didesak. Seperti umat Tuhan didesak untuk meninggalkan orang banyak yang memuja-muja mereka. Mereka masuk menyeberang danau. Dan di tengah danau mereka mengalami badai menghantam mereka. Tapi di sanalah Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Hai orang percaya yang tidak percaya. Artinya engkau mengaku diri beriman tetapi engkau tidak kokoh di dalam iman. Mari kita mau membangun hidup kita di atas dasar firman yang akan membuat iman kita kokoh. Dengan kuasa iman itu kita mau bertindak sebagaimana Yesus dengan otoritas ilahi membuat badai itu teduh. Saudara kekasih,
Ini waktunya kita mulai mengambil bagian dalam peperangan rohani di Rafidim itu. Bagaimana caranya? Kita belajar dari peperangan Israel. Peperangan ini bukan milik kita, tapi peperangan ini milik Tuhan, di mana Tuhan mau kita ambil bagian dan belajar. Peperangan ini mengajarkan waktu tangan kita terangkat ke sorga, kekuatan Tuhan yang ambil alih. Pertolongan Tuhan yang akan terjadi. Ini yang kita perlu lakukan untuk bangsa kita, saudara. Ini yang perlu kita kerjakan mulai dari minggu ini sampai tanggal 10 besok. Mari kita bangun kekuatan doa kita. Seperti di Rafidim ini kita mulai berdoa, kita mau bangkit. Bukan kita mau ikut-ikut apa yang orang lakukan. Bukan atas nubuat hamba Tuhan luar negeri kita bertindak atas negeri kita. Tidak bisa, saudara. Anugerah Tuhan atas negeri kita itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Bukan melalui orang luar negeri. Tidak, saudara. Karena sebagai orang percaya, eklesia, kepada kita Tuhan percayakan, yaitu negeri kita. Untuk kita berdiri atas negeri ini. Dan kita menentukan arah ke depan negeri ini di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Ini waktunya. 12 hari ke depan tempatnya, tetap sampai tanggal 10 nanti. Saudara akan mendapatkan arahan-arahan dari kami melalui WA untuk apa-apa yang kita mau kerjakan dan doakan dalam keseharian di rumah masing-masing. Mari kita nantikan momentum Tuhan. Kalau Pak Presiden mempercayakan kepada gubernur dan semua jajaran, itu berarti tanggung jawab kita. Kita ada di Jawa Timur. Lalu apa yang kita perlu kerjakan? Mari kita kerjakan sebagai orang-orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan dengan otoritas rohani. Mari kita mau berdoa atas negeri ini, atas provinsi kita, atas kota kita. Karena ini akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Hanya kuasa dan intervensi sorga yang bisa meloloskan bangsa kita dari yang namanya lubang jarum ini, saudara. Kondisi yang sangat sukar. Kita udah tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa salahkan masyarakat lain yang punya alasan mereka harus keluar demi perut mereka. Mereka mengabaikan semua yang namanya protokol kesehatan. Mereka sudah tidak bisa kita halang-halangi. Kenapa? Ini kondisi situasinya sudah sangat pelik dan rumit. Orang bingung milih mati karena COVID atau mati karena kelaparan. Pilihannya sama-sama mati. Dan saudara tahu mereka milih lebih baik saya mati karena COVID daripada saya mati karena lapar. Itu pilihan yang konyol. Itu pilihan yang sangat bodoh. Tapi itu fakta hari ini. Mari kita minta kuasa sorga turun atas bangsa ini. Karena hanya pertolongan sorga yang bisa menyelamatkan bangsa. Dan itu tanggung jawab kita sebagai umat ketebusan Allah. Sebagai eklesia, sebagai gereja yang kepada kita Tuhan beri anak kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi itu sorga akan melepaskannya. Mari kita mau berdoa untuk bangsa ini. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Di Rafidim itulah Tuhan melatih kita untuk kita mulai bertindak di dalam iman, dalam peperangan rohani. Saudara kekasih, dan di Rafidim ini juga Musa memberi nama Rafidim ini menjadi kota Masa dan Meriba. Saudara, karena di Rafidim inilah mereka mencobai dan mereka bertengkar dengan Tuhan. Saudara, waktu Yesus di Matius pasal yang keempat, setelah puasa 40 hari di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Pencobaan yang pertama, supaya merubah batu itu menjadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ini berbicara tentang mana. Tapi lebih daripada itu, kita perlu makanan rohani, mana surgawi. Supaya apa? Supaya manusia roh kita bertumbuh kuat. Jasmani kita akan menjadi sehat. Saudara, tetapi bukan cuma itu pencobaan. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata, jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada tertulis malaikatnya akan menatang engkau. Supaya engkau tidak celaka. Tapi saudara, Yesus berkata ada tertulis, jangan mencobai Tuhan.
Seperti di Masa dan Meribah, bangsa Israel mereka mencobai Tuhan. Kata mencobai di sini mereka bukan saja tidak percaya, tapi mereka memberontak dan mereka melawan Tuhan. Saudara, boleh kita bimbang, boleh kita ragu waktu kita berjalan lewat jalan yang sukar dan buntu. Kita bisa ragu, kita bisa bimbang. Firman Tuhan mengatakan, jangan memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita sedang mengalami kebuntuan, kebimbangan, Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Kekhawatiran kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi justru melalui kekhawatiran itu waktu kita belajar berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberi sebuah pengharapan dan pertolongan yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan terjadi atas kita. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Di tengah ketidakmungkinan, di tengah hal yang otak kita tidak bisa menjangkau, di tengah kebuntuan, percayalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam firmanku, minta apa saja. Mari kita mau minta intervensi sorga untuk bangsa kita, untuk negeri kita, untuk provinsi kita, di mana kita menjadi epicentrum di minggu-minggu ini, menentukan arah bangsa kita. Ini panggilan kita gereja. Mari kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita minta kemurahan dan pertolongan Tuhan. Supaya sebagaimana bangsa Israel di Rafidim, mereka mengalami pertolongan, peperangan Tuhan terjadi. Melalui tangan yang terangkat di gunung, Yosua bertindak, sorga turun tangan. Sorga campur tangan. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa kita. Saudara, ini yang saya ingin bagi kepada saudara hari ini. Ini pesan firman Tuhan yang hari demi hari Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Dan ini menjadi instruksi buat kita. Mari kita mau sehati, kita mau ngambil tindakan iman. Kita mau berdiri atas bangsa ini. Kita mau mengambil otoritas sorga. Dan kita mulai berdoa untuk bangsa ini. Berdoa bukan karena kita orang Kristen bisa berdoa. Tidak. Tapi kita berdoa karena kita diberi otoritas untuk kita melepaskan kuasa sorga. Itu terjadi atas negeri kita. Mari kita satukan hati. Saudara, mungkin kita berkata siapalah kita. Buat Tuhan itu tidak penting siapa saudara. Yang Tuhan mau adalah kita taat dan kita mengerti kehendak Tuhan. Waktu firman Tuhan disingkapkan, kita melakukan bagian kita. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Di sini kita belajar hidup kita ke depan. Anugerah dan otoritas yang Tuhan beri kepada kita akan memampukan kita untuk kita mengalami kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada waktu 15 menit kurang ke depan. Mari kita mau mengambil tindakan iman. Kita mau berdoa atas negeri kita. Saudara, kalau saya merasakan ini, hati saya begitu sesak. Karena arah bangsa ini ditentukan dengan sebuah tindakan iman kita. Mari kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa atas negeri kita. Karena Tuhan mau itu yang kita lakukan. Ini adalah peperangan rohani di mana sorga akan ambil alih, sorga akan turun tangan. Kalau kita mau belajar taat melakukan. Adakah saudara percaya bahwa doa kita akan mengubah nasib bangsa kita? Saudara percaya hal itu? Mari dengan tindakan iman yang berdasar firman Tuhan. Saya undang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kita. Untuk kita dipakai Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya sangat percaya. Tidak kebetulan semua yang sedang terjadi. Saya berkhotbah 2, 3, 4 minggu yang lalu. Dan saya tahu khotbah saya mungkin tidak menjadi inspirasi dari Pak Jokowi datang ke Jawa Timur. Memberi ultimatum. Saya percaya.
Pak Jokowi bergerak di dalam anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan percayakan kita bergerak dalam anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ada momentum yang sedang terjadi atas bangsa kita. 2 minggu ke depan ini akan menentukan nasib bangsa kita. Mari kita mau berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku berdiri di atas janji firman-Mu. Aku berdiri dengan kuasa yang Engkau beri kepada kami gereja-Mu. Engkau memberikan kepada kami kuasa anak kunci kerajaan sorga Tuhan. Hamba bersama dengan umat ketebusan-Mu hari ini. Berdasar firman-Mu. Tuhan, kami mau apa yang Engkau kehendaki itu terjadi atas negeri ini. Kami mau ada lawatan Tuhan. Kami mau ada kuasa sorga yang datang mengintervensi bangsa ini. Kami mau seperti apa yang Tuhan tetapkan. Waktu pertolongan Tuhan terjadi atas negeri kami. 2 minggu waktu yang diberikan oleh Presiden untuk Jawa Timur. Kami tahu itu waktu-Mu Tuhan. Itu momentum-Mu Tuhan. Dan kalau Tuhan mau hari ini sebagai umat ketebusan-Mu kami bangkit. Kami harus mengambil satu tindakan iman. Urapi kami semuanya. Urapi kami semuanya Tuhan. Urapi kami semuanya. Saudara, mari dengan tindakan iman kita mau berdoa dan mengangkat tangan kita. Kita akan memberkati bangsa kita. Kita akan mengangkat tangan kita dengan kita mau melepaskan kuasa firman itu. Demikianlah firman Tuhan atas bangsa dan negeriku Indonesia. Demikianlah firman Tuhan kepadamu. Sebab telah ditetapkan waktunya dan telah tiba. Pertolongan yang datang dari sorga akan terjadi atas engkau Indonesia. Pertolongan yang datang dari sorga akan terjadi atas engkau Indonesia. Kuasa yang datang dari sorga akan turun menaungi engkau. Kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi sedang turun atas engkau Indonesia. Pertolongan yang datang dari sorga terjadi atasmu Indonesia. Sebab engkau ada di dalam rencana dan kehendak Bapa di sorga. Engkau akan bangkit dan engkau akan melihat pertolongan dan kuasa sorga terjadi atas kehidupanmu. Atas masyarakat dan negerimu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah berkat itu atas Indonesia. Tuhan, kuasa sorga yang akan sanggup melindungi bangsa ini. Bahkan kuasa sorga yang sanggup membatasi, bahkan menghalau yang namanya virus yang sedang terjadi di muka bumi ini. Secara khusus atas bangsa Indonesia. Dan secara khusus atas Jawa Timur. Yang Tuhan Engkau izinkan untuk menjadi epicentrum di dalam minggu terakhir ini. Menentukan 2 minggu ke depan arah negeri ini. Tuhan, aku berdoa hikmat-Mu turun atas Gubernur Jawa Timur, atas Ibu Khofifah bersama dengan wakilnya Bapak Emil Dardak. Memimpin Jawa Timur bersama dengan semua wali kota, bersama dengan bupati, bersama dengan semua aparat yang di desa, bersama masyarakat Jawa Timur. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kuasa yang dari sorga. Biar kiranya kuasa yang dari sorga yang akan berperang. Kuasa yang dari sorga akan mendesak semua virus, semua penyakit. Ini akan didesak dan dihalau oleh dari Jawa Timur, dari Indonesia. Dan kami akan melihat terang Tuhan turun atas negeri ini. Terang Tuhan akan terjadi atas Indonesia. Terang Tuhan akan terjadi atas Indonesia. Menghalau kegelapan yang menudungi bangsa ini. Sebab terang Tuhan terbit dan kegelapan itu akan dihalau. Ada mujizat dan kuasa sorga turun atas negeri ini. Bersama semua doa umat-Mu di negeri ini kami satukan hati Tuhan. Dan kami mau melihat kuasa sorga itu akan turun dan terjadi. Turun berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah tanah
Diberkatilah semua sungai, rawa, danau, laut. Diberkatilah semua hutan. Diberkatilah semua udara di negeri ini. Dikuduskan oleh kuasa firman-Mu. Oh, dikuduskan Tuhan oleh kuasa anugerah-Mu. Biar kuasa surga turun atas negeri ini. Berkat Tuhan ada atas hidup kami, ada atas rumah tangga kami, ada atas keluarga kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa itu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar jadi rencana Tuhan atas negeri ini. Dimulai di tempat di mana kami berdiri dan kami berdoa. Akan terjadi di Provinsi Jawa Timur, lawatan dan pertolongan Tuhan. Dan itu akan menjadi titik tolak di mana Indonesia akan mengalami pertolongan Tuhan. Melewati titik-titik yang sukar ini. Oh, saat-saat yang vital ini. Kami boleh keluar dari semua kesukaran ini. Dan bangsa ini akan melihat kemuliaan Allah. Bangsa ini akan melihat pertolongan yang dari surga terjadi atas negeri. Apa berdoa turun berkat-Mu atas kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Engkau melihat aku waktu alam semesta menderu. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.